Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifala Syafira dengan NIM 23042002 dengan matkul Akses Manajemen dengan dosen pengampu Kak Nora Eka Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kelima, yaitu merumuskan solusi dan mengambil keputusan berdasarkan model, proses, dan jenisnya. Yang pertama itu ada model pengambilan keputusan. Ada dua bagian, yaitu yang pertama model rasional. Model ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi lengkap, mempertimbangkan semua opsi, dan memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada model bounded rationality, yaitu mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi, sehingga mereka membuat keputusan yang memadai namun tidak selalu optimal. Yang selanjutnya ada proses pengambilan keputusan, itu ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah atau kesempatan yang membutuhkan keputusan. Yang kedua itu ada pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami situasi. Ada pengembangan alternatif, mengidentifikasi berbagai opsi atau sosialisasi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Ada juga evaluasi alternatif, mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, risiko, dan dampak. Yang selanjutnya ada pemilihan solusi, memilih solusi atau alternatif terbaik berdasarkan evaluasi. Selanjutnya ada implementasi keputusan, menjalankan rencana atau tindakan yang telah dipilih. Yang terakhir ada evaluasi dan pengawasan, memantau hasil dari keputusan yang diambil dan menyesuaikan jika diperlukan. Selanjutnya ada jenis keputusan terstruktur, terkait dengan masalah rutin dan terstruktur di mana prosedur dan solusi telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada keputusan tidak terstruktur, masalah kompleks di mana informasi tidak selalu tersedia dengan jelas dan solusi tidak didefinisikan dengan baik. Yang keempat itu ada heuristik dalam pengambilan keputusan, yaitu heuristik penghematan waktu, pendekatan atau aturan jempol yang digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada heuristik representatif, membandingkan situasi atau masalah baru dengan kasus sebelumnya yang sudah dikenal. Yang terakhir itu ada materinya bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada bisnis kognitif, tendensi untuk membuat keputusan yang didasarkan pada pemikiran atau persepsi yang terdistorsi. Yang terakhir itu ada optimisme berlebihan, yaitu kepercayaan berlebihan pada keberhasilan positif tanpa mempertimbangkan risiko. Setelah kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6 hari ini, yaitu menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis, prinsip-prinsip, dan proses perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses pemilihan tujuan, penentuan cara mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua itu urgensi perencanaan. Urgensi perencanaan timbul karena kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berubah. Perencanaan membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, mengurangi ketidakpastian, menentukan arah jangka panjang dan strategi, meningkatkan kinerja dan daya saing. Yang ketiga itu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Ini melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Biasanya melibatkan manajemen tingkat atas dan berfokus pada visi dan arah organisasi. Perencanaan taktis ini berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan strategi dibuat oleh manajer tingkat menengah. Perencanaan yang kedua itu perencanaan operasional, melibatkan rencana harian, mingguan, atau bulanan yang digunakan oleh manajer tingkat bawah untuk mengelola operasi sehari-hari. Yang keempat, prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Perencanaan harus menjadi proses berkelanjutan. Yang kedua, prinsip keakuratan. Rencana harus didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Rencana harus dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, prinsip keterlibatan, melibatkan seluruh anggota organisasi dalam perencanaan jika memungkinkan. Yang kelima, prinsip fokus pada tujuan. Rencana harus berfokus pada mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir itu prinsip kepemimpinan. Perencanaan memerlukan komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi. Selanjutnya proses perencanaan. Yang pertama itu pengidentifikasian masalah atau peluang. Proses dimulai dengan mengidentifikasi
mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang perlu dimanfaatkan. Yang kedua, penetapan tujuan, menentukan tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengembangan rencana, membuat rencana yang merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pengalokasian sumber daya, menentukan sumber daya yang diperlukan setiap anggaran, tenaga kerja, dan waktu. Yang kelima, implementasi, melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir, evaluasi dan pemantauan, mengevaluasi hasil implementasi dan mengidentifikasi apakah perlu ada penyesuaian atau perubahan dalam rencana. Proses perencanaan adalah langkah kunci dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.